Yeremia 11 ayat pertama sampai kelima. Firman yang datang kepada Yeremia dari Tuhan bunyinya, dengarlah perkataan-perkataan perjanjian ini dan sampaikanlah itu kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem. Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan, Allah Israel, terkutuklah orang yang tidak mendengarkan perkataan-perkataan perjanjian ini, yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu pada waktu mereka kubawa keluar dari tanah Mesir, dari dapur peleburan besi, dengan berfirman, dengarkanlah suaraku dan lakukanlah segala apa yang kuperintahkan kepadamu, maka kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu, sehingga aku dapat menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada nenek moyangmu untuk memberikan kepada mereka tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya, seperti halnya pada waktu ini. Lalu jawabku, begitulah hendaknya, ya Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini, saudara-saudara terkasih, menyatakan perjanjian yang dilakukan Tuhan untuk umatnya. Sehingga pada saat ini tema dalam pemberitaan firman Tuhan adalah antara perjanjian dan malapetaka. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan, dikisahkan bila kita membaca pasal yang ke-11 keseluruhan, itu terjadi malapetaka di dalam kehidupan mereka pada saat itu, saudara. Dan Tuhan mengingatkan kembali bahwa ada perjanjian antara Tuhan dengan mereka, yaitu adalah manusia menjadi umat Tuhan dan Tuhan itu menjadi Tuhannya manusia, Tuhannya mereka. Saudara-saudara terkasih, ini sebuah perjanjian antara orang-orang Israel kepada Tuhan pada saat itu, saudara. Saudara terkasih, tetapi perjanjian itu diingkari, saudara. Perjanjian itu tidak diindahkan lagi. Maka Tuhan mengizinkan terjadinya malapetaka kepada mereka. Saudara terkasih, tentu kita mengetahui dengan jelas bahwa Tuhan kita, Allah Bapa, Yesus Kristus, Roh Kudus yang adalah Esa, itu mempunyai sifat adil, saudara-saudara. Dan juga Allah kita adalah kasih, mengingatkan manusia untuk tetap ada dalam janji kepada manusia. Terus menerus, saudara-saudara, dalam keadilannya, Tuhan dapat mengizinkan malapetaka terjadi untuk manusia dapat terbuka pemikirannya, saudara. Saudara-saudara, pada hari-hari ini, saudara, kita mengingat bahkan dari tahun 2020 awal, saudara, bencana khususnya di Indonesia, bahkan di dunia begitu besar, orang-orang tidak pernah menduga, bahkan orang-orang pergi merayakan tahun baru. Sampai kepada Februari 2020 terjadi bencana yang besar, banjir terus-menerus, saudara-saudara. Dan mulai bulan Maret ada corona, sampai pada saat ini masih terjadi, saudara-saudara. Dan juga pada saat Januari 2021, sudah begitu banyak, saudara, bencana yang terjadi. Khususnya di Indonesia, saudara, di Sumatera Utara, Gunung Sinabung erupsi kembali. Di Sumatera Barat, saudara-saudara, di Sumedang banjir. Gunung Semeru meletus, Gunung Merapi meletus di Jawa Timur, saudara-saudara. Di Kalimantan juga banjir, di Sulawesi air meluap, saudara-saudara, air pasang, gempa bumi. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan, amat sangat banyak suara berseru bahwa ini saatnya kita berdoa dan berdoa kepada Tuhan. Saudaraku, seringkali ketika terjadi bencana,
kita terjadi malapetaka yang ada di dalam pemikiran orang-orang adalah berdoa meminta bencana itu, malapetaka itu boleh berakhir, diakhiri oleh Tuhan supaya kehidupan manusia lebih baik. Saudaraku, pada saat ini sudah lima waktunya kita berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan agar Tuhan boleh mengakhiri segala bencana untuk kehidupan kita baik. Namun pada saat ini saudaraku, tentu kita juga boleh melihat kepada kehidupan kita masing-masing. Saudara dan saya menjadi Kristen, membawa diri kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Bukankah itu sebuah janji bahwa kita manusia menempatkan diri kita sebagai umat Tuhan? Bahwa Tuhan kita tempatkan sebagai Tuhan kita. Nah saudaraku, ini pun merupakan suatu saatnya untuk kita merenungkan pribadi lepas pribadi. Apakah kita tetap pada janji kita kepada Tuhan? Kita sebagai umatnya, bagaimana sebagai umat yang sesungguhnya? Bagaimana sebagai umat yang sebenarnya? Bagaimana sebagai umat yang dikehendaki Tuhan? Dan Tuhan menjadi Tuhannya kita. Bagaimana kita menempatkan Bapa menjadi Tuhan kita? Bagaimana kita mengasihi Yesus Kristus sebagai Tuhan yang kita kasihi? Bagaimana kita menempatkan Roh Kudus yang selalu menyertai kita, Tuhan kita yang esa? Saudara-saudara, firman Tuhan katakan bahwa di ayat yang keempat, dengarkanlah suaraku dan lakukanlah segala apa yang kuperintahkan kepadamu, maka kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Saudara-saudara, apakah kita masih tetap mendengarkan suara Tuhan? Tetap dengar-dengaran akan suara Tuhan. Seringkali saudara-saudara terkasih, orang-orang Kristen lebih lagi saudara senang dengan suara-suara Tuhan yang audible, lebih lagi senang dengan suara-suara Tuhan dengan pewahyuan. Saudara-saudara, suara-suara yang sedemikian perlu dengan pujian. Apakah sesungguhnya itu dari Tuhan? Apakah sesungguhnya itu dari Tuhan? Tetapi seringkali saudara, suara Tuhan yang ada di tangan kita yang berbentuk Alkitab seringkali menjadi pernyataan-pernyataan Tuhan di dalam kesenangan manusia yang prioritas yang berikutnya. Saudaraku, bukankah suara Tuhan yang ada di dalam Alkitab ini adalah suara Tuhan yang tidak perlu diuji lagi? Karena suara Tuhan yang ada dalam Alkitab ini adalah sesungguhnya ya dan amin, adalah kebenaran saudara, yang tidak dapat terbantahkan. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus Tuhan, adalah pada hari-hari ini saudara, semua orang-orang percaya, umat-umat Tuhan, orang-orang Kristen boleh lebih lagi menempatkan diri untuk mendengarkan suara Tuhan, untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan, untuk mau saudaraku mengasuh suara Tuhan yang masuk dalam hati pribadi untuk boleh menuntun kehidupan kepada kehidupan yang lebih lagi benar, lebih lagi baik, lebih lagi. Kemudian saudara, firman Tuhan mengingatkan, lakukanlah segala apa yang kuperintahkan. Apakah saat ini kita sebagai orang Kristen yang pada saat ini belum merenungkan, apakah sudah melakukan segala yang diperintahkan Tuhan untuk kita lakukan? Apakah kita masih melakukan sebahagian daripada apa yang Tuhan perintahkan di dalam Alkitab? Sebagian yang merupakan sesuatu yang enak kita lakukan, tetapi yang tidak enak kita singkirkan dahulu. Apakah
segala apa yang difirmankan Tuhan, yang sulit-sulit kita indahkan dulu, yang mudah-mudah kita lakukan. Apakah yang kita lakukan dalam firman Tuhan adalah yang menyukakan hati kita yang kita lakukan, tapi yang kurang menyukakan hati kita singkirkan. Apakah firman Tuhan yang penuh muatan kasih daripada Kristus Yesus itu yang selalu kita lakukan, tapi yang mengandung keadilan daripada Tuhan, itu kita singkirkan dahulu, saudara-saudara. Firman Tuhan katakan, lakukanlah segala perintahku. Saudara-saudara, pada saat ini, pada saat renungan pada pagi hari ini, saudara, hari ini firman mengatakan bahwa saudara dan saya adalah umat Tuhan. Saudara dan saya memiliki janji kepada saudara terkasih. Dan ketika kita tidak mendengar, ketika kita kurang mendengarkan, ketika kita tidak melakukan, ketika kita kurang melakukan segala perintah, itu merupakan kesedihan di hati Tuhan. Dan kehidupan kita ke depan adalah kehidupan yang sungguh sepenuhnya menyenangkan Tuhan. Sungguh kehidupan yang tidak pernah sekalipun menyedihkan Tuhan. Terpujilah Tuhan yang penuh kuasa, yang penuh kemuliaan, yang selalu menyatakan kasih, mengingatkan kita terus-menerus tanpa lelah dengan kesetiaannya, sebab Ia sungguh menanti-nantikan kita boleh menjadi manusia yang lebih lagi berkenan di hadapan-Nya. Dan pada saat Dia datang yang kedua kali, Yesus menemukan iman di mana ada pada kita untuk kita dibawa ke tempat yang sudah disediakan oleh Yesus Kristus di surga. Tuhan Yesus memberkati